Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aisyah, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sastra Indonesia. Untuk tugas retorika yang keempat, kali ini saya akan bercerita tentang kisah inspiratif yang banyak sekali mengandung pesan moral dari sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini terdapat dua versi yang ceritanya sangatlah berbeda. Versi yang pertama menceritakan tentang perjuangan seorang anak kecil yang berusia 9 tahun menderita penyakit kanker ganas. Sedangkan kisah inspiratif yang saya ceritakan merupakan kisah inspiratif versi kedua dari novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life, yang menceritakan tentang kehidupan sepasang kakak beradik yang bernama Anton dan Angel. Anton dan Angel merupakan kedua anak yang terlahir dari keluarga berekonomi menengah ke bawah. Dalam sebuah penantian dengan rasa lapar yang melanda di rumahnya yang kurang layak, mereka menerima berita kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan bus. Mereka berdua diasuh oleh bibi dan pamannya sambil membantu bibi berjualan di pasar. Anton yang banyak bekerja menemani bibinya, sedangkan Angel di rumah bersama pamannya yang suka mabuk dan selalu berjudi menjadi pelampiasan siksaannya. Akhirnya karena tidak kuat dengan siksaan pamannya, Angel dan Anton memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya dan meninggalkan surat di sebuah kamar untuk bibinya. Dengan uang hasil tabungan yang selama ini membantu bibinya berjualan di pasar, uang tersebut dibelikan Anton untuk tiket bus perjalanan pulang ke rumahnya. Dengan perjalanan pulang ke rumahnya, Anton membeli sebuah roti yang dibagi untuk adik dan dirinya sebagai bekal perjalanan. Sampai di rumahnya, Anton terdiam dan hanya melihat tanah tanpa melihat sebuah bangunan yang terbuat dari kardus berukuran 3x4 meter. Di sana hanya terdapat sebuah papan bertuliskan tanah milik negara. Anton dan Angel paham dengan tulisan tersebut karena rumah yang selama ini ditinggalnya berdiri di atas tanah milik pemerintah. Setelah membaca tulisan nama di papan tersebut, Angel dan Anton memutuskan untuk pergi dan menginap di sebuah kolong jalan layang. Dengan cuaca hujan dingin di kota Jakarta, akhirnya datang seorang laki-laki paruh baya dengan kondisi memakai tongkat untuk berjalan. Laki-laki tersebut bernama Om Rudi. Om Rudi mengajak Anton dan Angel untuk tinggal di rumahnya. Namun Anton dan Angel sempat menolak karena mereka tidak kenal sebelumnya dengan Om Rudi. Om Rudi ini tidak kehabisan akal. Dia berusaha membujuk Anton dan Angel dengan mengajak Angel untuk makan di sebuah warung Indomie dengan makan Indomie dan ayam goreng untuk meluluhkan hati Angel dan Anton. Akhirnya Angel dan Anton bersedia ikut dengan Om Rudi.
karena mereka bingung mau berteduh di mana, sementara mereka sudah kelaparan. Tabungan Anton sudah habis untuk makan di perjalanan waktu pergi ke rumahnya. Selama tinggal dengan Om Rudi, mereka diberikan makanan dan boleh tinggal di penampungan tersebut dengan syarat mau bekerja sebagai pengamen atau pengemis di sebuah lampu merah dekat kolong jembatan tempat Angel dan Anton mengamen. Mereka bernyanyi di samping mobil yang di dalamnya terdapat 3 orang, sepasang suami istri dan 1 anaknya seumuran mereka bernama Wira, dengan kondisi bermuka pucat dan seperti tak ada gairah, namun senang sekali melihat Anton dan Angel bernyanyi. Wira yang mengidap gagal jantung diprediksi oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, kecuali jika dia mendapatkan donor jantung yang cocok untuk Wira. Suatu hari mereka harus berpisah karena Wira ingin berobat ke Singapura. Perpisahan itu mereka rayakan dengan makan es krim di taman sambil membuat surat kecil untuk Tuhan agar dipertemukan kembali. Esokan harinya, Anton dan Angel mengamen kembali untuk mengejar setoran, sedangkan Angel diam saja di kolong sambil belajar. Angel ingin beli es krim di seberang jalan dan tanpa hati-hati membuatnya tertabrak mobil dan pelakunya kabur. Angel ditolong oleh seorang ibu yang bersuamikan diplomat. Ibu itu membawa Angel ke rumah sakit dan Anton menelpon Om Rudi sebagai penanggung jawab. Dari situlah muncul akal bulus, akal jahat dari Om Rudi untuk memanfaatkan Anton. Anton rela menjual organ tubuhnya dengan iming-iming uang hasil penjualan organ tubuh tersebut dipakai Om Rudi untuk membiayai rumah sakit Angel. Anton sebelumnya tidak tahu kalau organ tubuhnya akan dijual oleh orang tua asuh. Yang Anton tahu hanyalah dia akan hidup bahagia bersama dengan orang tua asuh yang didapat oleh Om Rudi tersebut. Akhirnya Anton mengiyakan dengan pikirannya yang polos untuk ikut orang tua asuh dari Om Rudi tersebut. Setelah Anton mengikut orang tua asuh dari Om Rudi tersebut, organ tubuh Anton dioperasi dan diambil secara ilegal tanpa diketahui oleh Om Rudi. Organ tubuh tersebut ternyata dijual untuk temannya yang bernama Wira. Saat itu juga Wira sedang membutuhkan donor jantung. Dan tanpa sepengetahuan kedua orang tua Wira tersebut, kedua orang tua Wira menelpon pasar gelap untuk mendapatkan organ tubuh. Orang tua Wira tidak mengetahui bahwa organ tubuh yang akan didonorkan kepada anaknya tersebut adalah organ tubuh dari sahabat kecil anaknya yang bertemu di lampu merah. Setelah operasi itu berhasil, Angel akhirnya tinggal bersama ibu yang bersuamikan seorang diplomat dari Australia. Angel diangkat menjadi anak oleh ibu tersebut dan tinggal bersamanya di negara Australia. Angel meneruskan pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan
perguruan tinggi. Angel kuliah di universitas dengan jurusan hukum sebagai pengacara. Karena Angel ingin sekali dan mempunyai cita-cita untuk menjadi pengacara. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kisah inspiratifnya sendiri dari kisah kecilnya yang selama ini tidak mengalami dan tidak merasakan keadilan. Akhirnya Angel sukses dengan profesinya sebagai pengacara dan pengacara terkenal. Yang Angel ditugaskan ke Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan di Indonesia. Dan dia bertemu dengan seorang anak bernama Maria, anak kolong jembatan, seperti dirinya dulu. Dari situlah, dari Maria, Angel mengetahui bahwa Om Rudy dari dulu sampai sekarang masih tidak berubah. Angel berniat untuk menuntut dan menegakkan keadilan atas yang dulu dia rasakan dan anak-anak kolong jembatan lainnya rasakan. Angel berhasil memenangkan gugatan tersebut dan berhasil menyeret Om Rudy masuk ke dalam penjara. Sekian kisah inspiratif dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Manfaat dari pesan moral yang terkandung dalam cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan versi kedua, The Story of Life. Dari novel Surat Kecil untuk Tuhan yang telah saya ceritakan, yang menceritakan tentang kehidupan sepasang kakak beradik bernama Anton dan Angel, sebuah kisah inspiratif yang banyak sekali mengandung pesan moral. Manfaat yang dapat saya ambil dari novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life ini merupakan pesan kehidupan, yaitu ada yang kaya memiliki segalanya tetapi selalu tampak sedih di wajahnya. Ada juga yang sederhana, tak memiliki segalanya, akan tetapi selalu tampak senyum di wajahnya. Contoh ini adalah contoh kedua tokoh dari novel Surat Kecil Tuhan, yaitu Wira dan Anton dan Angel. Wira sebagai seorang anak yang terlahir kaya, memiliki segalanya, namun tampak sedih dan tak ada gairah untuk hidup. Karena Wira memiliki penyakit gagal jantung yang dideritanya sudah lama, sejak kecil. Sedangkan Anton dan Angel sangat bertolak belakang dengan keadaan Wira. Anton dan Angel yang berstatus terlahir dari keluarga berekonomi menengah ke bawah, Anton dan Angel tak memiliki segalanya, akan tetapi selalu tampak tersenyum di wajahnya. Selalu tampak gembira walaupun keadaannya sulit untuk dijalani. Semoga kita bagian dari yang selalu tersenyum dalam menjalankan kehidupan, maka percayalah Tuhan akan selalu ada di samping kita di saat senang maupun susah. Yang kedua itu terdapat pesan moral, kita disuruh bersyukur agar kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, karena apa yang kita miliki belum tentu orang lain merasakannya. Apa yang kita punya belum tentu orang lain memiliki. Walaupun kita terlihat sederhana, kita mempunyai kehidupan yang sederhana, namun sesungguhnya kita kaya karena kita memiliki mata, hidung, telinga, dan organ tubuh lainnya dengan lengkap. Berbeda dengan orang lain yang terlihat memiliki segalanya, namun tampak sedih di wajahnya. Karena sesungguhnya orang tersebut memiliki penyakit
yaitu penyakit gagal jantung. Atau kita dapat melihat orang lain walaupun dia memiliki segalanya, memiliki harta, memiliki kedua orang tua yang lengkap, namun mereka tidak memiliki organ tubuh yang lengkap. Jadi dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini, versi kedua, kita diajarkan untuk selalu tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan yang ketiga adalah kita disuruh untuk tidak pantang menyerah dan sabar dengan ujian kehidupan yang dihadapi. Walaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar, namun Angel dan Anton selalu belajar di bawah kolong jalan layang sambil mengamen hingga akhir